Halo semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang, dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Sang Petualang Terakhir. Kita masuk di part 37. Kita beralih pada Jack Reach yang nampaknya tengah berusaha mati-matian untuk menghindari serangan para pengikut. Untungnya, di saat Jack Reach terjatuh dan tak bisa menghindari serangan lanjutannya, Mineru muncul menyelamatkannya dan bahkan menghalau para pengikut tersebut sembari berkata, "Hei pengecut, cepat bangun, kamu masih ingin menemui ayahmu kan?" Namun, alih-alih menjawabnya, Jack Reach malah beralih kabur begitu saja, yang tentu membuat Mineru menggerutu. Terlebih, para pengikut di sana juga langsung memanfaatkan itu untuk mendekat dan menyerangnya. Lah, apa-apaan coba? Bukankah kita bergerak bersama? Hai, kalian lagi. Tidak ada yang berjalan sesuai keinginanku. Sementara itu, di saat Mineru menghadapi para pengikutnya, Jack Reach yang berlari kabur nampaknya menemukan exit gate-nya, yang buatnya semakin bersemangat untuk segera sampai ke sana. Namun, di saat Jack Reach mempercepat larinya karena ia bisa segera keluar kabur dari gate-nya, ia malah tersandung sebuah batu yang membuatnya tersungkur seketika, hingga menjatuhkan sebuah item yang disimpannya. Melihat item tersebut, Jack Reach pun langsung teringat akan momen saat ayahnya memberikan item tersebut kepadanya, di mana meskipun Jack Reach ingin menolak membawa itemnya karena item tersebut sangatlah berharga, Tuan Goldri tetap memaksanya dengan mengatakan, "Bawalah itu putraku, aku yakin itu akan memberi manfaat bagimu. Kau adalah pemimpin party. Untuk memastikan kau dan semua anggota partimu bisa kembali dengan selamat, kau harus bersiap menghadapi resiko terburuk. Itulah yang dibutuhkan seorang pemimpin." Kini, setelah mengingat momen tersebut, Jack Reach yang merasa telah gagal menjadi seorang pemimpin pun hanya bisa meringkuk menyesali apa yang telah menimpa partinya. "Kau salah, ayah. Aku tak berhak menjadi seorang pemimpin. Saking takutnya, bisa-bisa aku mati berdiri. Aku tak bisa melakukannya. Meski aku menggunakan item potion ini, aku benar-benar tak bisa melakukannya, ayah." Di saat yang sama, Mineru yang seorang diri melawan para pengikutnya tentu tak bisa mengimbangi mereka. Akan tetapi, karena para pengikutnya tak kunjung bisa menghabisi Mineru, Mudria pun terpaksa turun tangan sembari berkata, "Dasar bodoh! Kalian bahkan tak bisa menghabisi seorang gadis kecil begini." Mendengar perkataannya, meski awalnya Mineru terkejut dengan serangan dadakannya, Mineru yang merasa diremehkan langsung menyerang balik setelah berhasil menghindarinya. Namun, meskipun timing serangan baliknya begitu sempurna saat Mudria masih ada di udara, Mineru sendiri malah dikejutkan ketika melihat Mudria menggunakan sebuah skill yang mampu membalikkan serangan miliknya sembari berkata, "Ups, aku tak bermaksud untuk menakutimu." Seketika itu juga, meski Mineru tak tahu apa yang terjadi, ia tak bisa diam saja ketika diejek begitu. Sehingga terpikir panjang, Mineru langsung menembakkan kembali pistolnya, yang berujung malah melukai pahanya sendiri karena Mudria kembali membalikan tembakannya itu. Bahkan Mudria yang melihatnya terkekeh mengejeknya. "Maaf, tampaknya kau cukup kaget. Sebaiknya kau menjelaskan beberapa hal kepadamu. Pertama-tama, beritahukan padaku, bagaimanakah rasanya merasakan seranganmu sendiri?" Seketika itu juga, Mineru yang bisa menebak maksudnya pun bertanya, "Apa maksudmu? Tunggu, jangan bilang itu." Mudria pun menjelaskan, "Ya, benar, Deflect. Itulah kekuatan yang telah diberikan kepadaku. Meski kau menyerangku sekuat tenaga, yang akan terluka adalah kau sendiri. Selama aku punya skill ini, kau tak akan bisa menyentuhku." Tentu saja, apa yang dikatakan Mudria membuat Mineru merasa jengkel hingga langsung ingin kembali menyerangnya. Akan tetapi, baru saja Mineru akan menembakkan pistolnya yang menggunakan mana sebagai pelurunya. Di luar dugaannya, mana miliknya malah tak cukup untuk bisa menggunakan pistolnya. Sehingga Mudria pun langsung manfaatkan itu untuk menyerangnya. "Astaga, sudah kelelahan kah? Membosankan sekali. Habisi dia, Dax."
Namun, di saat Mineru tak bisa bergerak karena hantaman bola besi Mudria tadi, Mudria yang menyuruh para pengikut untuk menghabisi Mineru pun malah dikejutkan ketika Jack Rich muncul menahan serangan para pengikut. Oh ya, apa ini? Kukira kau sudah meninggalkan partimu dan kabur, sembari menahan luka yang dideritanya. Jack Rich yang telah memberanikan dirinya pun berkata, "Iya, aku tahu, aku akui bahwa aku ini tak bisa melindungi mereka. Aku juga setuju kalau aku ini tidak cakap." Namun, belum sempat Jack Rich bisa menyelesaikan kalimatnya, seorang pengikut tiba-tiba saja menghujamkan pedangnya sembari menyela. "Dasar bodoh. Oke, meski tahu itu, tapi kau tetap kembali kemari. Apa kau hanya ingin bunuh diri?" Meski Jack Rich tampak tak berdaya, tiba-tiba saja ia bisa mematahkan pedang yang menghujam jantungnya sembari menegaskan, "Ya, siapa tahu. Aku sendiri tak tahu kenapa aku melakukan ini. Tapi yang jelas, agar aku bisa berubah, maka aku harus menghadapi kalian semua." Tentu saja, apa yang dilakukannya itu membuat para pengikut di sana terkejut. Kenapa Jack Rich bisa masih hidup? Mungkinkah Jack Rich menyembunyikan kekuatannya? Meskipun begitu, bersamaan dengan para pengikut yang langsung bergegas maju, Mudria yang mengetahui alasannya pun berpikir, para orang bodoh ini, si babi itu tidak menyembunyikan kekuatannya. Ia hanya menggunakan potion yang bernama Extreme Gold. Potion legendaris yang bisa meningkatkan HP dan mana penggunanya selama 30 menit. Tak kusangka dia punya item itu. Sepertinya aku tak sadar betapa kayanya gold di Macan Onion ini. Tapi potion itu tak berguna di tangannya. Saat Mudria berpikir seperti itu, para pengikut yang mengeroyok Jack Rich menyadari sesuatu sampai menuturkan, "Apa? Meski dia bisa menahan lebih banyak serangan, tapi kemampuannya masih sama seperti babi yang diberi perhiasan." Mendengar hal itu, Jack Rich yang memang tak bisa menyangkalnya pun tersenyum berkata, "Ya, kalian benar. Aku tak pantas memiliki item ini. Itulah kenapa aku mempertaruhkan segalanya." Tepat setelah Jack Rich mengatakan itu, dua pengikut yang kembali menerjangnya pun dikejutkan oleh sebuah peluru skill dari Magnum Sword yang menembus tubuhnya, di mana Mineru yang melepaskan skillnya telah meminum potion Extreme Gold milik Jack Rich. Wah, kau membuatku kagum. Nah, sekarang saatnya kita kembalikan keadaan. Tepat di depannya, Jack Rich pun mengangguk menjawab, "Iya, aku akan mempercayaimu. Aku yakin kau bisa melakukannya." Tentu saja, kematian rekannya membuat para pengikut yang tersisa di sana merasa geram. Bahkan, meski Mudria menahan mereka untuk jangan bertindak gegabah, mereka langsung saja menerjang maju karena merasa jika mereka bisa menghabisinya lagi. Tentu saja, tindakan mereka yang begitu gegabah, yang tidak memperhatikan peringatan Mudria, malah berujung membuat mereka kehilangan nyawanya. Karena Mineru yang telah mengisi mananya kembali, bisa dengan mudah mengeluarkan skill untuk menghabisi mereka semua sekaligus sembari berkata, "Langkah himayatku terlebih dahulu kalau kalian mau menghabisi tuan muda. Jangan meremehkan kami." Melihat hal itu, masih ada seorang pengikut yang meminta pertolongannya. Mudria yang kadung kesal pun malah mengakhiri hidup pengikut tersebut sembari menuturkan, "Dasar bodoh, yang tentu aku dengan tangan kotormu itu." Ya, menarik juga, tapi situasinya tak berubah. Apa kalian pikir kalian bisa menang? Nyawa kalian masih ada di genggamanku. Mineru pun membalut luka di tangannya sembari menegaskan, "Iyakah? Kalau begitu, mari berdansa. Aku akan memberi kejutan padamu." Tepat setelah Mineru mengatakan itu, Mudria yang merasa jika Mineru telah terlalu sombong pun langsung saja menyerangnya dengan mengayunkan ketiga bola berisinya sekaligus. Sehingga karena semua serangan itu tertuju padanya, Mineru pun bisa menjauhkan Jack Rich dari pertarungan agar ia bisa lebih leluasa menghadapi Mudria, di mana Mineru juga menembakkan beberapa peluru sekaligus. Namun, di saat Mudria yang mengaktifkan skill Deflect menertawakahnya, apakah Mineru masih belum paham juga? Mudria sendiri malah dikejutkan, bahkan merasa aneh ketika pelurunya malah saling bertabrakan sampai mengubah arah tembakannya pada tiang-tiang di sekitarnya.
Sehingga sembari menghindari tiang-tiang yang runtuh ke arahnya, Mudria pun berpikir, tembakannya itu luputkah? Apa dia sengaja luput? Tidak mungkin, dia pasti punya rencana tersembunyi. Namun, saat Mudria berpikir seperti itu, ia dikejutkan oleh tindakan Mineru yang menembak puing-puing yang jatuh ke arahnya. Sampai puing-puing tersebut bisa melukainya, karena arahnya berubah oleh tembakan tersebut. Bahkan, Jack Reed yang tak menduganya pun berpikir, dia melukainya dengan puing-puing. Bagaimana? Jadi begitu. Dia punya kemampuan untuk merefleksikan semua damage yang dia terima. Tapi skill itu hanya aktif saat dia menerima serangan langsung. Dengan kata lain, kalau kita menghancurkan puing-puing di sekitarnya untuk melukainya, maka skillnya tidak akan efektif. Seperti yang dipikirkan oleh Jack Reed, Mineru yang menerapkan strategi itu pun berhasil memojokkan Mudria sembari berkata, "Sudah kubilang kan, kalau aku akan membuatmu terkejut." Tentu saja, setelah mendapatkan luka yang cukup banyak, Mudria yang kini menyadari situasinya pun berusaha menjauh dari puing-puingnya sembari menuturkan, menggunakan trik-trik murahan seperti ini. Sialan, aku harus menjauh dari tembok-tembok terkutuk ini. Tanpa trik murahan seperti ini, kau bukanlah apa-apa. Namun, meski Mudria telah menjauhi tembok-tembok tersebut, Mineru tetap melepaskan tembakannya sembari menuturkan, "Ups, tempat ini adalah ladang ranjau teraksasa bagimu." Bahkan, meski Mudria langsung mengaktifkan skill deflect-nya, tembakan Mineru bukanlah mengarah kepadanya, melainkan pada dinding langit-langit yang berada di atasnya, yang tentu saja tak mampu dibalikan oleh skill deflect-nya, hingga Mudria langsung tertimpa reruntuhan langit-langitnya. Akan tetapi, di saat Jack Reed yang berada tak jauh dari teruntuhan langit-langitnya mengira jika Mudria harusnya sudah tewas di sana, Mineru malah melihat adanya getaran dari runtuhan tersebut, yang buatnya segera bergegas menyelamatkan Jack Reed dari sana sembari berteriak, "Bodoh, cepat menyingkir!" Tentu saja, teriakan menyeru membuat Jack Reed tersadar, di mana tepat di saat Jack Reed berbalik untuk melihat reruntuhannya. Reruntuhan tersebut tiba-tiba saja meledak hebat, yang menghempaskan reruntuhannya ke sana kemari. Kemudian, setelah ledakannya mereda, Mudria yang menyebabkan ledakan itu pun dengan bola besinya tampak terengah-engah menuturkan, aku sampai harus menggunakan esensi kehidupanku begini. Apa mereka berhasil kabur? Sialan, berani juga mereka. Tapi karena aku sudah tahu triknya, aku tak akan kalah lagi. Saatnya melanjutkan perburuanku." Sementara itu, meskipun Jack Reed berhasil kabur dari ledakan itu, ia harus membopong Mineru yang terluka parah karena melindunginya. "Hei, apa kau baik-baik saja? Maaf, ini semua salahku. Dia akan segera mengejar kita. Kita butuh rencana baru." Mineru yang telah memikirkan sebuah rencana berkata, Tidak apa-apa. Aku masih punya sebuah rencana." Saat kemudian, di sebuah area dengan banyak tiang-tiang batu, Mudria yang mencari keberadaan Mineru dan Jack Reed di sana, nampak mengayunkan bola-bola besinya ke sana kemari sembari berteriak, "Di mana kalian? Berhenti bersembunyi seperti kucing, cepat keluarlah! Lambat laun, aku juga akan menemukan kalian." Tepat setelah teriakannya itu, sebuah peluru tiba-tiba saja melesat ke arahnya. Akan tetapi, meskipun Mudria yang menyadarinya langsung menggunakan skill deflect, peluru tersebut sama sekali tak berbalik dan tetap menembus tubuhnya. Sehingga Mudria yang merasa aneh pun langsung mengayunkan bola besinya setelah melihat seorang yang menembakkan peluru tersebut. "Mustahil, bagaimana mungkin? Apa yang telah kau lakukan?" "Tak mau menjawab, biar aku duluan." Namun, meski bola besinya mengenai seorang yang dilihatnya, seorang itu tiba-tiba saja menghilang begitu saja. Terlebih, di saat Mudria kebingungan akan hal itu, ada peluru lain yang menembus tubuhnya, yang tentu membuatnya merasa mengumat kesal. "Sialan, kenapa situasinya jadi begini? Tunggu, jangan bilang kalau kau menggunakan skill Summon Q." Namun, meskipun Mudria menyadari hal itu, Mineru yang terus bersembunyi sama sekali tak memberinya petunjuk apapun. Sehingga
Mudria yang kini harus menghindar serangan itu dari kru tersebut yang disummon oleh Mineru pun berpikir, benar, ini summon crew. Skill langka yang memberimu kekuatan untuk memanggil teman-temanmu. Kukira skill ini hanya dimiliki oleh Eagle Eye, jadi kenapa dia juga memilikinya? Gawat, dia memang punya wujud manusia, tapi dia bukanlah makhluk hidup. Aku tak bisa menangkis tembakannya dengan skill deflect. Sialan, situasinya gawat. Aku hanya akan menguras tenagaku kalau aku menyerangnya. Aku harus mencari orang yang menggunakan skill ini. Di mana? Di mana dia? Berhenti bersembunyi. Skill ini menggunakan mana yang cukup banyak, jadi seharusnya dia ada di sekitar sini. Aku yakin aku akan segera menemukannya. Tunggu, aku paham. Tempat teraman di sini pastilah tempat di mana kau bisa berlindung di balik klonnya. Benar kan? Kalau kau ada di belakang pilar ini. Ternyata dugaan Mudria memang benar adanya, di mana Mineru memanglah bersembunyi tidak jauh dari kolon yang disammannya. Namun, di saat Mudria yang telah menghancurkan pilar tempat Mineru bersembunyi kembali melayangkan bola besinya, Jack Rich muncul menahan sedikit rantai bola besinya, hingga bola besi itu tak mampu menggapai Mineru sembari berkata, "Kalau aku tahu arah serangannya, maka aku bisa menahannya." Bersamaan dengan klonnya yang muncul bersiap menyerang di belakangnya, Mineru yang setuju dengannya pun menambahi, "Benar, Skakmat." Tepat setelah Mineru mengatakan itu, klon yang dipanggilnya pun melepaskan serangannya yang mampu melubangi tubuh Mudria sampai tewas seketika. Meskipun begitu, Jack Rich yang merasa aneh dengan klonnya pun berpikir, apa ini benar-benar summon crew? Tapi harusnya klon yang terpanggil tidak punya jiwa kan? Saat Jack Rich berpikir seperti itu, klon yang dipanggil Mineru yang ternyata adalah kakaknya, Rhea yang telah meninggal, menatap Mineru berkata, "Kuharap aku bisa melihatmu lagi, wahai adikku." Videonya pun diakhiri dengan mendengar perkataannya, Mineru yang bisa sedikit melepaskan rasa rindunya pun tersenyum membalas, "Iya, terima kasih banyak, kakak."